Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada beberapa tanaman yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, namun justru jarang kita sadari nilai ekonominya? Tanaman itu bukan tanaman mahal, bukan pula tanaman yang membutuhkan teknologi canggih untuk menanamnya. Bahkan, mungkin saja tanaman itu pernah kamu lihat tumbuh di pekarangan rumah, di kebun kecil, atau bahkan di pinggir jalan. Namun anehnya, tidak banyak orang yang benar-benar melihatnya sebagai sebuah peluang. Sebagian orang hanya menganggapnya sebagai tanaman biasa, sebagai pelengkap dapur, sebagai sesuatu yang selalu ada, tapi jarang diperhatikan. Padahal, jika dilihat dari sisi usaha, tanaman ini menyimpan potensi yang cukup besar. Permintaannya stabil, cara menanamnya tidak rumit, dan yang lebih menarik lagi, tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di iklim tropis seperti di Indonesia. Banyak petani sebenarnya sudah mengetahui peluang ini, namun sebagian besar dari mereka tidak banyak membicarakannya. Mungkin karena dianggap terlalu sederhana, mungkin juga karena orang-orang lebih tertarik pada usaha yang terlihat besar dan modern. Padahal, terkadang peluang terbaik justru datang dari sesuatu yang terlihat sederhana. Tanaman yang kita bicarakan kali ini adalah lengkuas. Di Indonesia, tanaman rempah sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak ratusan tahun lalu, rempah-rempah dari Nusantara bahkan pernah menjadi komoditas yang sangat berharga di dunia. Berbagai bangsa datang jauh-jauh ke kepulauan ini hanya untuk mendapatkan rempah-rempah yang tumbuh di tanah tropis kita. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian rempah justru mulai dianggap biasa. Kita melihatnya setiap hari di dapur, di pasar, atau di warung sayur. Salah satu di antaranya adalah lengkuas. Lengkuas sering digunakan sebagai bumbu pelengkap dalam berbagai masakan. Aromanya yang khas memberikan rasa yang lebih kuat dan mendalam pada hidangan. Jika kita perhatikan berbagai makanan khas Indonesia, banyak sekali yang menggunakan lengkuas. Rendang, gulai, soto, semur, dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa masakan tradisional hampir tidak lengkap tanpa tambahan lengkuas. Namun, justru karena terlalu sering kita lihat, banyak orang tidak pernah berpikir bahwa tanaman ini sebenarnya memiliki potensi ekonomi. Sebagian orang hanya melihat lengkuas sebagai bumbu dapur. Padahal di balik itu, ada sebuah rantai kebutuhan pasar yang cukup besar. Pasar tradisional membutuhkan pasokan lengkuas setiap hari. Pedagang makanan juga membelinya secara rutin. Restoran dan usaha kuliner membutuhkan lengkuas untuk menjaga cita rasa masakan mereka. Belum lagi industri makanan dan minuman herbal yang juga menggunakan lengkuas sebagai bahan baku. Artinya, kebutuhan terhadap lengkuas tidak hanya datang dari rumah tangga, tetapi juga dari berbagai sektor lainnya. Inilah yang membuat permintaan terhadap lengkuas cenderung stabil sepanjang waktu. Bagi seorang petani, stabilitas permintaan adalah salah satu faktor yang sangat penting. Karena jika sebuah komoditas selalu dibutuhkan pasar, peluang untuk mendapatkan penghasilan pun menjadi lebih terbuka. Namun sayangnya, banyak orang masih belum melihat potensi ini. Padahal bagi mereka yang jeli melihat peluang, tanaman sederhana seperti lengkuas bisa menjadi sumber penghasilan yang cukup menjanjikan. Banyak orang sebenarnya tertarik untuk mencoba usaha di bidang pertanian. Namun tidak sedikit yang merasa ragu untuk memulainya. Ada yang takut gagal, ada yang merasa tidak memiliki pengalaman, ada juga yang berpikir bahwa usaha pertanian membutuhkan modal yang besar. Padahal, tidak semua tanaman membutuhkan modal besar atau perawatan yang rumit. Beberapa tanaman justru sangat cocok untuk pemula karena relatif mudah ditanam dan dirawat. Lengkuas adalah salah satunya. Tanaman ini dikenal memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap kondisi lingkungan. Lengkuas dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, selama tanah tersebut tidak terlalu tergenang air. Selain itu, tanaman ini juga cukup kuat menghadapi perubahan cuaca yang sering terjadi di daerah tropis. Hal lain yang membuat lengkuas cocok untuk pemula adalah cara penanamannya yang sederhana. Bibit lengkuas tidak memerlukan proses pembibitan yang rumit. Cukup menggunakan rimpang yang memiliki mata tunas, tanaman ini sudah bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Artinya, petani pemula tidak perlu mengeluarkan biaya besar hanya untuk membeli bibit. Selain itu, perawatan tanaman lengkuas juga tidak terlalu menyita waktu. Tanaman ini tidak memerlukan penyiraman yang terlalu sering. Pemupukan pun bisa dilakukan secara sederhana menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang.
Dengan perawatan yang tidak terlalu rumit, tanaman lengkuas bisa tumbuh dengan cukup baik hingga masa panen. Inilah alasan mengapa banyak petani kecil mulai melirik tanaman ini sebagai salah satu pilihan usaha. Bahkan bagi seseorang yang baru pertama kali mencoba bertani, lengkuas bisa menjadi langkah awal yang cukup aman untuk mempelajari dunia pertanian. Karena terkadang, usaha yang besar tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali, usaha besar justru dimulai dari langkah kecil, dari tanaman sederhana yang perlahan-lahan tumbuh menjadi peluang yang lebih besar. Setelah mengetahui bahwa lengkuas memiliki potensi yang cukup menjanjikan, pertanyaan berikutnya tentu saja adalah bagaimana cara memulainya. Kabar baiknya, budidaya lengkuas tidak membutuhkan proses yang rumit. Bahkan seseorang yang belum pernah bertani sekalipun masih bisa mempelajarinya dengan relatif mudah. Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah memilih bibit yang berkualitas. Bibit lengkuas biasanya berasal dari rimpang atau akar yang sudah cukup tua. Rimpang yang baik biasanya terlihat segar, tidak busuk, dan tidak memiliki tanda-tanda penyakit. Selain itu, pilihlah rimpang yang memiliki mata tunas yang jelas, karena dari bagian inilah nantinya tanaman baru akan tumbuh. Banyak petani biasanya memotong rimpang menjadi beberapa bagian sebelum ditanam, selama setiap potongan masih memiliki mata tunas. Cara ini membuat penggunaan bibit menjadi lebih efisien dan bisa menghasilkan lebih banyak tanaman. Setelah bibit siap, langkah berikutnya adalah menyiapkan lahan tanam. Lengkuas sebenarnya termasuk tanaman yang cukup fleksibel dalam hal jenis tanah. Namun, tanaman ini akan tumbuh lebih baik di tanah yang gembur dan kaya akan bahan organik. Tanah yang terlalu padat dapat menghambat perkembangan rimpang di dalam tanah, sedangkan tanah yang terlalu basah atau tergenang air bisa menyebabkan rimpang mudah membusuk. Karena itu, banyak petani biasanya menggemburkan tanah terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman. Selain itu, tanah juga sering dicampur dengan pupuk kandang atau kompos agar kandungan nutrisinya lebih baik. Setelah lahan siap, proses penanaman bisa dilakukan dengan cukup sederhana. Rimpang lengkuas biasanya ditanam dengan kedalaman sekitar beberapa sentimeter, lalu ditutup kembali dengan tanah. Jarak antar tanaman juga perlu diperhatikan. Jika tanaman ditanam terlalu rapat, pertumbuhan rimpang bisa saling mengganggu karena berebut ruang dan nutrisi. Biasanya jarak tanam sekitar 50 hingga 60 cm sudah cukup ideal agar tanaman memiliki ruang untuk berkembang dengan baik. Setelah semua bibit ditanam, proses selanjutnya adalah menunggu tanaman mulai tumbuh. Dalam beberapa minggu, tunas hijau biasanya mulai muncul dari permukaan tanah, menandakan bahwa tanaman lengkuas telah mulai berkembang. Bagi seorang pemula, momen ini seringkali menjadi pengalaman yang cukup menyenangkan. Karena dari sebuah potongan rimpang kecil, kini mulai tumbuh tanaman baru yang suatu hari nanti bisa memberikan hasil panen. Salah satu alasan mengapa banyak petani menyukai tanaman lengkuas adalah karena perawatannya relatif sederhana. Tanaman ini tidak membutuhkan perhatian yang terlalu intens seperti beberapa tanaman hortikultura lainnya. Namun, meskipun terlihat mudah, tetap ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Hal pertama adalah penyiraman. Lengkuas sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak air, tetapi tanah tetap harus dijaga agar tidak terlalu kering. Pada musim kemarau, penyiraman biasanya perlu dilakukan secara teratur agar tanaman tetap mendapatkan kelembapan yang cukup. Sebaliknya, pada musim hujan petani perlu memastikan bahwa air tidak menggenang di sekitar tanaman. Genangan air bisa menyebabkan rimpang di dalam tanah membusuk. Hal kedua yang juga penting adalah membersihkan gulma atau rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Gulma dapat menjadi pesaing bagi tanaman lengkuas dalam menyerap nutrisi dari tanah. Jika dibiarkan tumbuh terlalu banyak, gulma bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Karena itu, penyiangan biasanya dilakukan secara berkala untuk menjaga area tanam tetap bersih. Selain itu, pemupukan tambahan juga bisa membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Banyak petani menggunakan pupuk organik, seperti pupuk kandang atau kompas, karena lebih ramah lingkungan dan membantu memperbaiki struktur tanah. Pemupukan biasanya dilakukan setiap beberapa bulan sekali, agar tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhan. Seiring waktu,
Tanaman lengkuas akan tumbuh semakin besar, daunnya akan semakin rimbun, dan di dalam tanah, rimpangnya pun mulai berkembang. Proses ini memang membutuhkan kesabaran, namun justru disinilah letak keunikan dunia pertanian. Petani belajar untuk merawat, menunggu, dan mempercayai proses pertumbuhan alam. Setelah berbulan-bulan dirawat, akhirnya tibalah tahap yang paling ditunggu oleh setiap petani, yaitu masa panen. Tanaman lengkuas biasanya bisa mulai dipanen ketika berumur sekitar 8 hingga 12 bulan. Pada usia ini, rimpang di dalam tanah sudah cukup besar dan siap untuk diambil. Proses panen biasanya dilakukan dengan cara menggali tanah di sekitar tanaman secara hati-hati, agar rimpang tidak rusak. Ketika tanah mulai dibuka, biasanya akan terlihat rimpang lengkuas yang cukup besar dan bercabang-cabang. Inilah hasil dari proses pertumbuhan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Banyak petani sering merasa puas ketika melihat hasil panen pertama mereka. Karena dari sebuah bibit kecil yang ditanam sebelumnya, kini telah tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan rimpang dalam jumlah yang cukup banyak. Yang menarik, satu tanaman lengkuas bisa menghasilkan rimpang dengan berat yang cukup besar. Jika dalam satu lahan terdapat puluhan bahkan ratusan tanaman, maka total hasil panennya tentu bisa sangat signifikan. Hasil panen ini kemudian bisa dijual ke pasar tradisional, pengepul, atau bahkan langsung ke pedagang bumbu. Beberapa petani juga mulai mencoba menjual lengkuas dalam bentuk yang sudah dibersihkan dan dikemas agar terlihat lebih menarik bagi pembeli. Selain dijual dalam bentuk segar, lengkuas juga memiliki potensi untuk diolah menjadi berbagai produk lain. Misalnya menjadi bumbu kering, bubuk rempah, atau bahan jamu tradisional. Produk olahan seperti ini seringkali memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan menjual rimpang segar. Inilah yang membuat budidaya lengkuas tidak hanya menarik dari sisi pertanian, tetapi juga dari sisi peluang usaha. Karena dengan sedikit kreativitas, hasil panen yang sederhana bisa diubah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih besar. Meskipun budidaya lengkuas dikenal sebagai salah satu usaha pertanian yang cukup mudah dilakukan, bukan berarti semua orang langsung berhasil ketika mencobanya. Banyak pemula yang sebenarnya memiliki semangat tinggi di awal, namun kurang memahami beberapa hal penting yang bisa memengaruhi hasil panen. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah memilih bibit yang kurang berkualitas. Sebagian orang hanya mengambil rimpang lengkuas secara sembarangan tanpa memperhatikan kondisinya. Padahal, bibit yang sehat sangat menentukan pertumbuhan tanaman di masa depan. Rimpang yang sudah terlalu tua, busuk atau terkena penyakit biasanya akan sulit tumbuh dengan baik. Akibatnya, tanaman menjadi lemah, pertumbuhannya lambat, bahkan bisa gagal tumbuh sama sekali. Kesalahan berikutnya adalah menanam di tanah yang terlalu basah. Lengkuas memang membutuhkan kelembaban tanah, tetapi bukan berarti tanah harus selalu basah atau tergenang air. Jika air terlalu banyak, rimpang di dalam tanah bisa mengalami pembusukan. Hal ini sering terjadi terutama pada lahan yang memiliki drainase buruk atau saat musim hujan tiba. Kesalahan lain yang juga sering dilakukan adalah mengabaikan jarak tanam. Banyak pemula yang menanam lengkuas terlalu rapat dengan harapan bisa mendapatkan hasil lebih banyak. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Tanaman yang terlalu berdekatan akan saling berebut nutrisi, air, dan ruang untuk berkembang. Akibatnya, rimpang yang dihasilkan menjadi lebih kecil dan hasil panen tidak maksimal. Selain itu, ada juga pemula yang kurang memperhatikan perawatan dasar seperti membersihkan gulma. Padahal, gulma dapat mengambil nutrisi dari tanah yang seharusnya digunakan oleh tanaman lengkuas. Jika dibiarkan terlalu lama, pertumbuhan tanaman bisa terhambat. Namun sebenarnya, kesalahan-kesalahan ini adalah hal yang wajar dalam proses belajar. Setiap petani, bahkan yang sudah berpengalaman sekalipun, pasti pernah mengalami kegagalan di awal. Yang terpenting adalah belajar dari pengalaman tersebut dan terus memperbaiki cara bertani agar hasilnya menjadi lebih baik di masa depan. Setelah memahami cara menanam dan merawat lengkuas, hal berikutnya yang juga penting untuk diketahui adalah peluang pasar dari tanaman ini. Banyak orang berpikir bahwa tanaman rempah memiliki pasar yang terbatas.
Namun jika kita melihat kenyataan di lapangan, permintaan terhadap lengkuas sebenarnya cukup besar. Lengkuas digunakan dalam berbagai jenis masakan khas Indonesia yang sangat populer. Mulai dari makanan rumahan hingga hidangan restoran, banyak yang menggunakan lengkuas sebagai salah satu bahan utama dalam bumbu masakan. Artinya, kebutuhan terhadap lengkuas selalu ada setiap hari. Tidak hanya itu, industri makanan juga membutuhkan lengkuas dalam jumlah yang cukup besar. Beberapa produsen bumbu instan menggunakan lengkuas sebagai salah satu bahan penting dalam produk mereka. Selain industri makanan, lengkuas juga banyak digunakan dalam industri herbal dan jamu tradisional. Tanaman ini dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan dan sering dijadikan bahan campuran dalam minuman herbal. Dengan begitu banyaknya sektor yang menggunakan lengkuas, permintaan terhadap tanaman ini cenderung stabil. Inilah yang membuat budidaya lengkuas memiliki peluang pasar yang cukup menjanjikan. Bahkan di beberapa daerah, pasokan lengkuas dari petani lokal masih belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara penuh. Kondisi ini membuka kesempatan bagi petani baru untuk ikut masuk ke dalam usaha ini. Bagi pemula yang ingin memulai usaha pertanian, melihat peluang pasar seperti ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Karena sebuah usaha akan lebih mudah berkembang jika produk yang dihasilkan memang dibutuhkan oleh banyak orang. Kadang dalam hidup, peluang besar tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat luar biasa. Seringkali, peluang itu justru tersembunyi di balik sesuatu yang sangat sederhana. Lengkuas adalah salah satu contoh nyata dari hal tersebut. Tanaman yang selama ini hanya kita anggap sebagai bumbu dapur biasa, ternyata memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Dengan perawatan yang relatif mudah, kebutuhan pasar yang stabil, dan kemampuan tumbuh yang baik di iklim tropis, lengkuas bisa menjadi salah satu pilihan usaha pertanian yang menarik. Bahkan bagi pemula yang belum memiliki banyak pengalaman sekalipun, tanaman ini masih sangat memungkinkan untuk dibudidayakan. Yang terpenting adalah kemauan untuk belajar, mencoba, dan memahami proses pertumbuhan tanaman dengan sabar. Karena dalam dunia pertanian, hasil yang baik biasanya datang dari ketekunan dan konsistensi. Siapa tahu, dari sebuah tanaman kecil yang tumbuh di kebun atau pekarangan rumah, justru muncul peluang usaha yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mungkin saja, lengkuas yang selama ini hanya kamu lihat sebagai bumbu dapur, suatu hari nanti justru menjadi awal perjalanan usaha yang lebih besar. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari satu hal sederhana, bahwa terkadang rahasia peluang besar selalu tersembunyi di tempat yang paling dekat dengan kita.